Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Jenny dan teman-teman. Kami di sini ingin mempresentasikan materi mengenai PSAK 46, yaitu Accounting for Income Tax. Next. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Teresa Avila Yolanda dengan NIM 2020-711, saya sendiri Olivia Septiani dengan NIM 2020-731, Siti Nur Sairah dengan NIM 2020-790, Fabiola Desi dengan NIM 2020-791, dan Ayu Sri Marta dengan NIM 2020-797. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Teresa Avila. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 tahun revisi tahun 2010. PSAK 46 revisi tahun 2010 terdiri dari paragraf 1 sampai dengan 106. PSAK 46 ini dilengkapi dengan lampiran yang bukan bagian dari PSAK 46. Seluruh paragraf memiliki kekuatan untuk mengatur yang sama, dan paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Dan PSAK 46 ini harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan tersebut tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Dan untuk PSAK 25 sendiri, berisi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan secara eksplisit. Yang mana pernyataan ini tidak wajib diterapkan juga untuk unsur-unsur yang tidak material. Next. Selanjutnya, tujuan dari pernyataan PSAK 46 itu yaitu mengatur pengerlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang mana masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk PPH adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan untuk hal-hal berikut ini. Yang A itu pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Yang B itu transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lainnya pada periode kini yang akan diakui pada laporan keuangan entitas. Yang mana pengakuan aset atau liabilitas pada laporan keuangan mengandung makna bahwa entitas pelapor mempunyai harapan untuk memulihkan dan juga menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika besar kemungkinan pemulihan dan penyelesaian jumlah tercatat tersebut, maka akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan yang lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya dibandingkan seandainya pemulihan atau pelunasan tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajaknya. Dan dalam pernyataan ini, akan mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan dengan batas pengecualian terbatas tertentu. Selanjutnya, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk memperlakukan konsekuensi pajak atas transaksi dan kejadian lain yang sama dengan cara entitas memperlakukan transaksi dan kejadian lainnya sendiri. Kemudian, akan mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan dengan batas pengecualian terbatas tertentu. Selain itu, pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari rugi fiskal dan kredit pajak yang dapat dikompensasikan, dan penyajian pajak pada penghasilan laporan keuangan ini, serta pengungkapan informasi yang berkaitan dengan PPH. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup PSAK 46. Ruang lingkup yang pertama itu ada pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, tujuan pernyataan ini adalah untuk PPH yang termasuk pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Serta PPH ini juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi maupun ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Lalu ruang lingkup yang ketiga itu ada pernyataan ini tidak berlaku kepada metode akuntansi untuk hibah pemerintah. Namun pernyataan ini ditujukan untuk akuntansi
perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut ataupun dari kredit pajak investasi. Next. Selanjutnya, di sini ada 10 istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan PSAK 46. Istilah yang pertama itu aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan yang sebagai akibatnya itu ada 3. Yang pertama, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Yang ketiga, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, yang mana dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Lalu yang kedua, beban pajak atau penghasilan pajak, yaitu jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada suatu periode. Lalu yang ketiga, dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas, yaitu nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Yang keempat, laba akuntansi, yaitu laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Next. Istilah yang kelima itu adalah laba kena pajak atau laba fiskal, yaitu laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh OJK, otoritas pajak atas PPh yang terutang atau dilunasi. Lalu yang keenam itu ada liabilitas pajak tangguhan, yaitu jumlah PPh terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Lalu yang ketujuh, pajak penghasilan, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini akan dikenakan atas laba kena pajak entitas. Next. Selanjutnya ada istilah yang ke-8, yaitu pajak penghasilan final, yaitu pajak penghasilan yang bersifat final, yang mana bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak itu sudah selesai dan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lainnya. Dan pajak jenis ini juga dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, maupun usaha tertentu. Lalu yang ke-9, pajak kini. Pajak kini itu adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Lalu yang ke-10, terakhir adalah perbedaan temporer, yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer ini bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perbedaan temporer kena pajak maupun perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak ini adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Sedangkan untuk temporer yang dapat dikurangkan itu adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Next. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang pertama itu DPP aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan diterima entitas pada saat memulihkan jumlah tercatat aset tersebut. Apabila manfaat ekonomi tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka DPP aset tersebut sama dengan jumlah tercatat aset. Lalu yang kedua, DPP liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Dalam hal ini, pendapatan diterima di muka, maka dasar pengenaan pajak yang ditimbulkan liabilitas tersebut merupakan jumlah tercatat liabilitas dan dikurangi setiap jumlah pendapatan yang tidak dikenakan pajak pada periode masa depan. Next.
Selanjutnya, DPP yang ketiga itu, beberapa item mempunyai DPP, tetapi tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Misalnya itu seperti biaya riset yang diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode ketika terjadinya, namun tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menentukan laba kena pajak hingga periode selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan atas dasar pengenaan pajak biaya riset karena jumlah yang ditetapkan oleh otoritas pajak akan diizinkan sebagai pengurang pada periode masa depan, dan jumlah tercatat nihilnya merupakan perbedaan temporer akan bisa dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan. Lalu yang keempat, apabila DPP aset atau liabilitas tidak begitu jelas, maka DPP tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan pada pernyataan ini, bahwa entitas harus dengan beberapa pengecualian mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan apabila pemulihan jumlah tercatat aset atau penyelesaian jumlah tercatat liabilitas tersebut akan berdampak pembayaran pajak pada periode masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diharapkan jika pemulihan atau pelunasan tersebut tidak terdapat konsekuensi pajaknya. Dan contohnya itu, seperti dalam paragraf 52, menggambarkan keadaan tertentu ketika dasar pengenaan pajak dapat ditentukan menurut prinsip dasar ini, yang mana ketika dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas tergantung kepada cara pemulihan atau penyelesaiannya yang diharapkan. Lalu yang kelima, dalam laporan keuangan, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian dengan cara pengenaan pajaknya. Dan dalam hal ini, entitas melaporkan menggunakan SPT konsolidasi, maka dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT konsolidasi. Dalam kondisi lain ini, entitas menentukan DPP-nya merujuk kepada SPT masing-masing entitas. Jika entitas tidak diizinkan, maka peraturan yang berlaku untuk membuat SPT konsolidasinya. Next. Selanjutnya, pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Dan apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebutnya, maka selisihnya akan diakui sebagai aset. Dan manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Apabila kerugian pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya, maka entitas tersebut akan mengakui manfaat tersebut sebagai aset, yang mana pada periode di mana rugi pajak terjadi karena terdapat kemungkinan manfaat diterima entitas, dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Next. Selanjutnya, pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Di sini ada perbedaan temporer kena pajak, yang mana semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, yang dikecualikan jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill, dan pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi business combination, dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak. Beberapa perbedaan temporer ini timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi di dalam periode yang berbeda dengan saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba kena pajak. Dan untuk poin kedua itu, perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi. Dan juga merupakan bagian partisipasi dalam ventura bersama. Maka liabilitas pajak tangguhan ini harus diakui sesuai dengan paragraf 40. Dan pengakuan suatu aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima oleh entitas pada periode masa depan. Next. Selain yang sudah saya jelaskan
Di slide sebelumnya, perbedaan temporer juga timbul ketika aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajarnya sesuai dengan PSAK 22. Yang kedua, aset dinilai kembali dan tidak ada penyesuaian ekuivalen yang dibuat untuk tujuan pajak. Yang mana pada poin pertama itu goodwill timbul dalam kombinasi bisnis. Yang kedua, DPP aset atau liabilitas pada pengakuan awal dibedakan dari jumlah tercatat awal. Serta yang terakhir, jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi ataupun partisipasi dalam ventura bersama. Next. Selanjutnya ada business combination. Dengan pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer ini timbul apabila DPP aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis ataupun terpengaruh dengan cara yang berbeda. Lalu PSAK mengizinkan atau menetapkan aset tertentu dicatat pada fair value atau dinilai kembali, contohnya seperti aset tetap, aset tak berwujud, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan properti investasi. Dalam hal ini, revaluasi ataupun penyajian kembali aset pada fair value-nya mempengaruhi laba kena pajak. Untuk periode kini DPP aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. Namun dengan demikian, apabila revaluasi atau penyajian kembali aset tidak mempengaruhi laba kena pajak, akan dikenai dasar pengenaan pajak aset yang tidak sesuai sehingga akan menimbulkan perbedaan temporer. Next. Selanjutnya, goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis akan diukur sebagai selisih lebih sebagai nilai agregat dari imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2010 serta jumlah setiap keinginan non pengendali pada pihak yang diakuisisi sesuai dengan PSAK 22. Dan yang ketiga itu dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Fair value-nya pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Lalu yang kedua itu, selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2010. Pengurangan selanjutnya dalam liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui karena dihasilkan dari pengakuan awal goodwill juga dianggap sebagai akibat dari pengakuan awal goodwill dan oleh karenanya tidak diakui. Liabilitas pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak berkaitan dengan goodwill. Sebaliknya, akan diakui apabila hal tersebut tidak ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill. Next. Selanjutnya, pengakuan awal aset atau liabilitas. Perbedaan temporer timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung kepada sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aset ataupun liabilitas. Di antaranya, yang pertama dalam suatu business combination, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan dan pengakuan ini akan mempengaruhi jumlah goodwill ataupun keuntungan penawaran pembelian yang diakui. Lalu yang kedua, apabila transaksi tersebut mempengaruhi baik itu laba atau akuntansi maupun laba kena pajak, maka entitas akan mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan dalam laporan laba rugi. Lalu yang ketiga, apabila transaksi tersebut bukan business combination dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak, maka entitas hendaknya tidak melanggar dari pengecualian dalam paragraf 14 dan 25 yang mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan jumlah yang sama. Next.
Selanjutnya, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhannya timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan dari transaksi kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak. Dan berikut ini adalah contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan yang akan menghasilkan aset pajak tangguhan. Yang pertama, biaya manfaat pensiun dapat dikurangkan dalam menentukan laba akuntansi sebagai jasa yang diberikan oleh pegawai. Tetapi biaya tersebut baru bisa dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh entitas. Lalu yang kedua, biaya riset diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode saat terjadinya, namun tidak diperkenankan sebagai pengurangan dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak hingga periode selanjutnya. Lalu yang ketiga, dengan beberapa pengecualian, maka entitas mengakui aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam business combination pada fair value pada saat tanggal perolehan. Lalu yang terakhir, aset tertentu dapat dicatat pada fair value atau dapat dinilai kembali tanpa penyesuaian ekuivalen yang dibuat untuk tujuan pajak. Next. Selanjutnya ada lanjutan dari materi goodwill. Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis lebih rendah daripada DPP-nya, maka perbedaan tersebut akan menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini akan ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill yang diakui sebagai bagian akuntansi atas business combination sepanjang kemungkinan besar laba yang kena pajak tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut tanpa dimanfaatkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Olivia. Baik, selanjutnya ada rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Aset pajak tangguhan ini diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Apabila besar kemungkinan laba kena pajak, masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Next. Nah, lalu berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah laba kena pajak akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan. Yang A itu ada apakah entitas memiliki perbedaan temporer kena pajak yang cukup berkaitan pada otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama yang akan menghasilkan jumlah kena pajak sehingga rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa. Lalu yang B itu apakah memungkinkan bahwa entitas akan mendapat laba kena pajak sebelum rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan kadaluarsanya. Lalu yang C itu ada, apakah rugi pajak dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus yang teridentifikasi yang hampir tidak mungkin berulang. Dan yang terakhir, yang D itu, apakah kesempatan perencanaan pajak tersedia pada entitas yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode tersebut saat rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan dapat digunakan. Apabila tidak memungkinkan bahwa laba kena pajak masa depan ini akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak yang belum dikompensasi dan kredit pajak belum dikompensasi dapat digunakan, aset pajak akan ditangguhkan dan tidak diakui. Next.
Lalu selanjutnya ada penilaian kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Pada setiap periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan tidak diakui. Entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkat, kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan yang ada dalam paragraf 25 dan atau 35 di dalam PSAK 46 ini. Contoh lainnya itu ada ketika entitas menilai kembali aset pajak tangguhan pada saat atau setelah melakukan kombinasi bisnis. Next. Selanjutnya ada investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama. Perbedaan temporer timbul apabila jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau bagian partisipasi dalam ventura bersama, yaitu entitas induk atau saham aset neto, para investor, entitas anak, cabang, entitas asosiasi, atau investi termasuk jumlah tercatat goodwill yang berbeda dengan dasar pengenaan pajak yang terkadang sesuai dengan harga perolehannya atas modal investasi atau bunga. Perbedaan perbedaan demikian dapat timbul pada kondisi-kondisi yang misalnya yang A itu adanya laba entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan ventura bersama yang tidak didistribusikan. Lalu yang B itu ada perubahan nilai tukar mata uang asing apabila entitas induk dan entitas anak berada pada negara yang berbeda. Dan yang C itu ada pengurangan jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi yang menjadi jumlah yang dapat dipulihkan. Dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan temporer mungkin berbeda dari perbedaan temporer terkait dengan investasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk tersebut. Jika entitas induk mencatat investasi pada laporan keuangan tersebut pada harga perolehan atau jumlah yang tercatat yang dinilai kembali. Next. Next. Lalu selanjutnya ada entitas pengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi. Yang A itu ada entitas induk, investor atau venturer mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer dan kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Next. Nah, lalu selanjutnya ini terkadang menjadi tidak praktis untuk menentukan jumlah laba kena pajak yang terutang ketika perbedaan temporer terpilihkan. Oleh karena itu, apabila entitas induk telah melakukan penghitungan bahwa laba tersebut tidak akan didistribusikan di masa depan yang dapat diperkirakan, maka entitas induk tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan. Aset dan liabilitas non-moneter entitas diukur dalam mata uang fungsional. Jika laba kena pajak atau rugi pajak entitas ditentukan pada mata uang yang berbeda, maka
Perubahan dalam nilai tukar menimbulkan perbedaan temporer yang mengakibatkan aset atau liabilitas pajak tangguhan diakui. Perjanjian antara pihak-pihak untuk ventura bersama biasanya diikat dengan pembagian laba dan mengidentifikasi apakah keputusan berdasarkan masalah tersebut meminta persetujuan dari semua venturer atau venturer mayoritas khusus. Next. Boleh di next. Selanjutnya ini entitas harus mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi. Yang pertama itu ada yang A, perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan. Dan yang B itu, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Next. Selanjutnya ini ada pengukuran. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak, dan definisi ini juga memunculkan konsep tentang terutang pada periode mendatang. Next. Nah, dalam pengukuran pajak yang ditangguhkan ini akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa depan yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK nomor 46 paragraf 30, yang merupakan pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diterapkan pada periode di mana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca, dan secara teknis pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan, serta perbedaan temporer atau waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, sebagai contohnya itu, misal jumlah tercatat aset adalah 100 dan dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 60, tarif pajak 20% akan diterapkan jika aset terjual dan tarif pajak 30% akan diterapkan pada penghasilan lain. Entitas itu lalu mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 8, lalu 40 ini dikali dengan 20%. Jika diharapkan untuk menjual aset tanpa penggunaan lebih lanjut dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 12 dikali 40 dikali 30%. Apabila entitas masih tetap memakai aset dan memulihkan jumlah tercatatnya melalui pemakaian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nursairah. Oke, yang selanjutnya ada pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi untuk periode, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari
A. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. Dan yang B. Kombinasi bisnis. Next. Pada umumnya, aset dan liabilitas pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada satu periode, tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak atau rugi pajak pada periode yang berbeda. Pajak tangguhan yang timbul diakui dalam laporan laba rugi, contohnya pada saat A. Bunga royalti atau penerimaan dividen diterima di akhir periode dan dimasukkan dalam laba akuntansi berdasarkan proporsi waktu sesuai dengan PSAK 23 revisi tahun 2010, yaitu pendapatan tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak atau rugi pajak dengan dasar kas. Next. Dan yang B, biaya perolehan aset tidak berwujud yang sudah dikapitalisasi sesuai dengan PSAK nomor 19 revisi tahun 2010, aset tak berwujud dan diamortisasi dalam laporan laba rugi tetapi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak ketika biaya terjadi. Next. Yang selanjutnya, jumlah tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat berubah meskipun tidak ada perubahan pada jumlah tercatat. Perbedaan temporer terkait ini dapat dihasilkan misalnya, yaitu A. Perubahan pada tarif atau undang-undang perpajakan, yang B. Penilaian kembali ke pemulihan aset pajak tangguhan, atau yang C. Perubahan dalam cara entitas memulihkan aset. Next. Lalu, pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan hal-hal yang diakui A dalam pendapatan komprehensif lain harus diakui pada pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang B langsung ke ekuitas harus diakui langsung pada ekuitas. Next. PSAK mensyaratkan atau mengizinkan pada pendapatan komprehensif lain, contohnya A. Ada perubahan jumlah tercatat yang ditimbulkan dari revaluasi aset tetap. Ini terdapat dalam PSAK 16 revisi tahun 2017 tentang aset tetap. Dan yang B, perbedaan pertukaran yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasional luar negeri terdapat dalam PSAK 10 revisi tahun 2010 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Next. PSAK mensyaratkan atau mengizinkan yang dapat dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Contohnya seperti A. Penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba yang dihasilkan dari perubahan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif atau perbaikan kesalahan. Terdapat dalam PSAK nomor 25 revisi tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Dan yang B, ada jumlah tercatat yang ditimbulkan atas pengakuan awal komponen ekuitas atas instrumen keuangan majemuk. Next. PSAK 16 revisi tahun 2007 tentang aset tetap tidak menjelaskan secara spesifik apakah entitas melakukan transfer setiap tahun dari surplus revaluasi ke saldo laba atas jumlah yang sesuai dengan perbedaan antara penyusutan atau amortisasi aset revaluasi dan penyusutan atau amortisasi aset berdasarkan biaya perolehan. Jika entitas melakukan transfer semacam itu, maka jumlah transfer adalah neto dari pajak tangguhan terkait. Pertimbangan serupa diterapkan untuk transfer terhadap pelepasan aset tetap. Lalu apabila aset revaluasi untuk tujuan pajak dan revaluasi tersebut terkait dengan revaluasi akuntansi periode terdahulu atau pada suatu revaluasi yang diharapkan dilaksanakan pada periode masa depan, maka dampak pajaknya baik aset revaluasi maupun penyesuaian dasar pengenaan pajaknya diakui
pada pendapatan komprehensif lain pada periode terjadinya. Namun, jika revaluasi untuk tujuan pajak tidak terkait dan revaluasi akuntansi untuk periode terdahulu atau pada suatu revaluasi yang diharapkan dapat dilaksanakan pada periode masa depan, maka dampak penyesuaian atas dasar pengenaan pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Pada saat entitas membayar dividen kepada pemegang saham, mungkin disyaratkan untuk membayar dividennya pada otoritas pajak atas nama pemegang saham. Pada umumnya, jumlah ini disebut sebagai pemotongan pajak, yaitu withholding tax. Jumlah yang dibayarkan atau terutang kepada otoritas pajak dibebankan ke ekuitas sebagai bagian dari dividen. Next. Yang berikutnya ada pajak tangguhan yang berasal dari kombinasi bisnis. Sesuai dalam PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 kombinasi bisnis, entitas mengakui setiap aset pajak tangguhan atau liabilities pajak tangguhan sebagai aset dan liabilities teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, aset dan liabilities pajak tangguhan tersebut mempengaruhi jumlah goodwill atau keuntungan dari pembelian pajak diskon yang diakui entitas. Namun, entitas tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill. Entitas mengakui manfaat pajak tangguhan diperoleh yang direalisasikan setelah kombinasi bisnis sebagai berikut. A. Manfaat pajak tangguhan diperoleh pada periode pengukuran yang dihasilkan dari informasi baru tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi diterapkan untuk mengurangi jumlah goodwill terkait akuisisi tersebut. Jika jumlah tercatat goodwill tersebut 0, setiap sisa manfaat pajak tangguhan diakui pada saat laporan laba rugi. Dan yang terakhir, B. Seluruh manfaat pajak tangguhan lain yang diperoleh diakui dalam laporan laba rugi. Next. Selanjutnya ada pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi pembayaran berbasis saham. Dalam hal entitas menerima pengurangan pajak, misalnya jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak terkait dengan remunerasi yang dibayarkan dengan saham, opsi saham atau instrumen ekuitas lain, maka jumlah pengurangan pajak tersebut dapat berbeda dari beban remunerasi kumulatif terkait dan mungkin muncul pada periode akuntansi selanjutnya. Misalnya, dalam hal entitas mengakui beban atas pemakaian jasa pekerja yang diterima sebagai pembayaran atas opsi saham yang dihibahkan sesuai dengan PSAK 53 revisi tahun 2010 tentang pembayaran berbasis saham dan tidak menerima pengurangan pajak hingga opsi saham dieksekusi dengan pengurangan pajak berdasarkan harga saham entitas pada tanggal eksekusi. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fabiola Desi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian. Saling hapus. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Meskipun aset dan liabilitas sejak kini diakui dan diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak kini tersebut saling hapus dalam laporan posisi keuangan bergantung pada kriteria serupa yang ditetapkan untuk instrumen keuangan dalam PSAK 50 revisi tahun 2010 yang berisi instrumen keuangan penyajian. Entitas biasanya memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini ketika berkaitan dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama dan memperbolehkan entitas melakukan atau menerima pembayaran neto tunggal. Next.
Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan pada setiap periode masa depan, yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan. Pada suatu keadaan yang jarang terjadi, entitas mungkin memiliki hak secara hukum untuk saling hapus dan bermaksud menyelesaikan secara neto untuk suatu periode tetapi tidak untuk periode lainnya. Pada keadaan tersebut, jadwal rinci mungkin diperlukan untuk meyakinkan apakah liabilitas pajak tangguhan dari satu entitas kena pajak akan menghasilkan peningkatan pembayaran pajak pada periode yang sama, di mana aset pajak tangguhan dari entitas kena pajak lainnya akan menghasilkan pengurangan pembayaran pajak oleh entitas kena pajak kedua. Next. Selanjutnya kita masuk pada beban pajak. Beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal. Beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi secara terpisah, seperti dijelaskan dalam PSAK 1 Revisi tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 81, maka beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah. Next. Selanjutnya ada selisih kurs dari penjabaran aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari luar negeri. Walaupun PSAK 10 revisi tahun 2010 berisi tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing mensyaratkan selisih kurs exchange difference tertentu diakui sebagai pendapatan atau beban. Namun pernyataan tersebut tidak mengatur spesifik apakah selisih kurs harus disajikan pada laporan laba rugi komprehensif. Oleh karena itu, selisih kurs dari penjabaran aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing boleh dikelompokkan ke beban penghasilan pajak tangguhan, jika penyajian seperti itu dianggap paling bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan. Next. Selanjutnya kita masuk pada pengungkapan. Komponen utama beban penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. Pertama, komponen beban penghasilan pajak meliputi beban penghasilan pajak kini. Lalu, penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya. Selanjutnya, jumlah beban penghasilan pajak tangguhan, baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. Next. Selanjutnya ada jumlah beban penghasilan pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru. Lalu jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini. Kemudian ada jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan. Next. Kemudian ada beban pajak tangguhan ditimbulkan dari penurunan write-down atau penyusunan kembali penurunan terdahulu atas aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 58. Dan jumlah pajak penghasilan yang berhubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi
dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 25, revisi tahun 2009 berisi tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan dikarenakan tidak dapat dicatat secara retrospektif. Next. Berikut ini merupakan hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah. Yang pertama ada agregat pajak kini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Lalu jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain. Dapat dilihat pada PSAK 1 revisi tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan. Next. Kemudian ada penjelasan hubungan antara beban penghasilan pajak dengan laba akuntansi satu sama lain atau kedua bentuk berikut ini. Yang pertama itu ada rekonsiliasi angka antara beban penghasilan pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku, atau yang kedua rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan tarif dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Lalu jumlah dan batas waktu penggunaan jika ada perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui. Kemudian berkenaan dengan setiap tipe perbedaan temporer dan berkenaan dengan setiap rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Seperti yang pertama, jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan selama periode penyajian. Lalu yang kedua, jumlah beban penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. Dan selanjutnya, next. Berkenaan dengan operasi yang dihentikan, beban pajak terkait pada yang pertama itu keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi. Dan yang kedua, laba atau rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan untuk periode bersamaan dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. Lalu jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen pada pemegang saham entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan tapi tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya, jika suatu kombinasi bisnis di mana entitas adalah pihak pengakuisisi yang menyebabkan perubahan pada jumlah diakui untuk aset pajak tangguhan prakuisisi jumlah perubahan tersebut. Dan jika manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis tidak diakui pada tanggal akuisisi, tapi diakui setelah tanggal akuisisi. Uraian kejadian atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan harus diakui. Next. Selanjutnya, entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya jika yang pertama, penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada. Dan
Yang kedua, entitas telah mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya, di mana aset pajak tangguhan terkait. Next. Dalam keadaan yang seperti dijelaskan pada paragraf 53, entitas harus mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial yang ditimbulkan dari pembayaran dividen pada pemegang sahamnya. Di samping itu, entitas mengungkapkan jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang secara praktis dapat ditentukan dan apakah ada konsekuensi pajak penghasilan lainnya yang tidak dapat ditentukan secara praktis. Untuk menjelaskan hubungan antara beban penghasilan pajak dan laba akuntansi, entitas menggunakan tarif pajak berlaku yang menyajikan informasi paling bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Seringkali tarif yang sangat berguna adalah tarif pajak domestik di negara di mana entitas berdomisili. Mengagregasi tarif pajak berlaku untuk pajak nasional dengan tarif yang berlaku untuk pajak lokal yang dihitung pada tingkat substansi yang sama atas laba kena pajak rugi pajak. Tetapi untuk entitas yang beroperasi dalam beberapa jurisdiksi akan lebih berguna apabila mengagregasi rekonsiliasi terpisah yang disusun menggunakan tarif domestik pada setiap yurisdiksi individunya. Kemudian kita akan masuk pada contoh ilustrasi komponen utama beban penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. Di mana pada tahun 2020 F2, entitas memiliki laba akuntansi pada peraturan pajaknya sendiri. Negara A sebesar 1.500 dan negara B sebesar 1.500. Tarif pajak sebesar 30% di negara A dan 20% di negara B. Di mana di negara A beban sebesar 100 tidak dikurangkan untuk tujuan pengenaan pajak. Berikut adalah contoh rekonsiliasi pada tarif pajak domestik, di mana bisa kita lihat laba akuntansi pada tahun 2020 X1 sebesar 2.500 dan tahun 2020 X2 sebesar 3.000. Tarif pajak domestik sebesar 30% sehingga menghasilkan 2.500 dikalikan dengan 30% ialah 750. Dan pada tahun 2020 X2 3.000 dikali dengan 30% menghasilkan 900. Maka dampak pajak atas beban yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan pajak ialah sebesar 60 pada tahun 2020 X1 dan 30 pada tahun 2020 X2. Dampak tarif pajak rendah pada negara B sebesar 50 dan pajak tahun 2020 X2 sebesar 160. Maka menghasilkan beban pajak sebesar 760 pada 2020 X1 dan 780 pada 2020 X2. Next. Berikut ini adalah contoh rekonsiliasi yang disusun dengan agregasi rekonsiliasi terpisah atas setiap yurisdiksi nasional. Berdasarkan metode ini, maka dampak perbedaan antara pelaporan tarif pajak domestik entitasnya sendiri dan tarif pajak domestik pada yurisdiksi lain tidak muncul sebagai unsur terpisah dalam rekonsiliasi. Entitas perlu membahas dampak perubahan signifikan tarif pajak maupun laba campuran yang diperoleh dalam yurisdiksi yang berbeda, agar dapat menjelaskan perubahan pada tarif pajak berlaku bagaimana yang ditetapkan pada paragraf 87. Dapat kita lihat laba akuntansi sebesar 2.500 dan 3.000, di mana tarif pajak domestik yang ditetapkan pada laba dalam negara bersangkutan sebesar 700 dan 750. Maka dampak pajak atas beban yang tidak dikurangkan untuk tujuan pajak sebesar 60 dan 30 dan menghasilkan beban pajak sebesar 760 dan 700. Next. Tarif pajak efektif rata-rata merupakan beban penghasilan pajak yang dibagi dengan laba akuntansi. Terkadang sulit diterapkan untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tangguhan belum diakui yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta partisipasi dalam ventura bersama. Oleh karena itu, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jumlah agregat perbedaan temporer
yang mendasar tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan liabilitas pajak tangguhan. Meskipun demikian, apabila praktis, entitas dianjurkan untuk mengungkapkan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui karena pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang berguna. Terkadang tidak praktis untuk menghitung total jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang akan dihasilkan dari pembayaran dividen kepada pemegang saham. Contoh kasusnya di mana entitas memiliki entitas anak di luar negeri dalam jumlah banyak. Tetapi walaupun dalam keadaan tersebut, beberapa porsi dari jumlah total dapat secara mudah ditentukan. Misalnya dalam kelompok konsolidasi, entitas induk dan sejumlah entitas anak mungkin dapat membayar pajak penghasilan pada tarif yang lebih tinggi atas laba yang belum didistribusikan dan berhati-hati atas jumlah yang direstitusi dari pembayaran dividen masa depan kepada para pemegang saham dari saldo laba konsolidasian. Dalam hal ini, jumlah yang direstitusi diungkapkan jika praktis. Maka entitas juga mengungkapkan bahwa ada konsekuensi pajak penghasilan potensial tambahan yang tidak praktis untuk diperhitungkan. Pada laporan keuangan tersendiri, entitas induk, jika ada, pengungkapan konsekuensi pajak penghasilan potensial tersebut terkait dengan saldo laba entitas induk. Entitas mengungkapkan aset dan liabilitas pajak terkait liabilitas kontingensi dan aset kontingensi sesuai dengan PSAK 57 revisi tahun 2009 berisikan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Liabilitas kontingensi dan aset kontingensi dapat saja muncul, misalnya dari perbedaan dengan otoritas perpajakan yang tidak dapat diselesaikan. Hal yang sama juga terjadi, di mana perubahan pada tarif pajak atau peraturan pajak ditetapkan atau diumumkan setelah periode pelaporan. Maka entitas mengungkapkan adanya dampak signifikan dari perubahan tersebut atas aset pajak kini dan aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak kini dan liabilitas pajak tangguhan. Dapat kita lihat pada PSAK 8 revisi tahun 2010 berisikan tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Selanjutnya kita masuk pada pajak penghasilan final. Apabila nilai tercatat, aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak. Semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Next. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan pajak yang masih harus dibayar. Akun pajak penghasilan final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Berikutnya kita akan masuk pada perlakuan akuntansi untuk hal-hal khusus. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembenangannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan, maka pelakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 revisi tahun 2010 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Srimata. Baik, selanjutnya mengenai ketentuan transisi dan tanggal efektif.
di mana pada paragraf 72 harus diterapkan secara prospektif dari tanggal efektif PSAK 22 revisi tahun 2010, di mana kombinasi bisnis untuk pengakuan aset pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Oleh karena itu, entitas tidak boleh menyesuaikan akuntansi untuk kombinasi bisnis sebelumnya. Jika manfaat pajak gagal untuk memenuhi kriteria atas pengakuan terpisah per tanggal akuisisi dan diakui sesudah tanggal akuisisi, kecuali manfaat tersebut diakui dalam periode pengukuran dan dihasilkan dari informasi baru tentang keadaan dan fakta yang ada pada tanggal akuisisi. Manfaat pajak lain yang diakui harus diakui dalam laba rugi, atau jika pernyataan ini menetapkan demikian, maka dinyatakan di luar laba rugi. Selanjutnya ada contoh perbedaan temporer. Itu contoh keadaan yang menimbulkan perbedaan temporer kena pajak. Yang pertama, transaksi yang mempengaruhi laporan laba rugi, yang berisi poin pendapatan bunga yang diterima dalam tunggakan dan diperhitungkan dalam laba akuntansi dengan dasar proporsi waktu, tapi diperhitungkan dalam laba kena pajak atas dasar kas. Lalu pendapatan dari penjualan barang yang diperhitungkan dalam laba akuntansi ketika barang dikirim tapi diperhitungkan dalam laba kena pajak pada saat kas diterima. Lalu penyusutan aset dipercepat untuk tujuan pajak. Selanjutnya, biaya pengembangan sudah dikapitalisasi dan akan diamortisasi terhadap laporan laba rugi komprehensif, tapi dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode terjadinya. Selanjutnya, beban dibayar dibuka sudah dikurangkan atas dasar kas dalam menentukan laba kena pajak atas periode kini atau periode sebelumnya. Poin selanjutnya, transaksi yang mempengaruhi laporan posisi keuangan, di mana ada penyusutan aset tidak dikurangkan untuk tujuan pajak dan tidak ada pengurangan yang tersedia untuk tujuan pajak apabila aset telah terjual atau tersisa. Lalu pihak peminjam mencatat pinjaman pada saat pendapatan diterima, yang mana setara dengan jumlah pada saat jatuh tempo dikurangi biaya transaksi. Selanjutnya, pinjaman terutang diukur atas pengakuan awal pada saat jumlah pendapatan neto atas biaya transaksi neto. Selanjutnya, komponen liabilitas atas instrumen keuangan majemuk, misalnya convertible bond, diukur pada saat diskon terhadap jumlah terutang kembali dalam jatuh tempo. Diskon tersebut tidak dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak. Poin selanjutnya, penyesuaian nilai wajar dan revaluasi, yang berisi aset keuangan atau properti investasi dicatat pada nilai wajar di atas biaya perolehan, tetapi tidak ada penyesuaian ekuivalen dibuat untuk tujuan pajak. Lalu ada entitas merevaluasi aset tetap sesuai perlakuan model revaluasi dalam PSAK 16, tapi tidak ada penyesuaian ekuivalen dibuat untuk tujuan pajak. Pada poin selanjutnya ada kombinasi bisnis dan konsolidasi, yaitu ada jumlah tercatat aset bertambah pada nilai wajar dalam kombinasi bisnis dan tidak ada penyesuaian ekuivalen dibuat untuk tujuan pajak. Lalu ada pengurangan jumlah tercatat goodwill tidak dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak dan biaya atas goodwill tidak akan dikurangkan dalam penghentian bisnis. Lalu ada rugi tidak terrealisasi yang dihasilkan dari transaksi atas kelompok dihapus dengan memasukkan jumlah tercatat persediaan atau aset tetap. Lalu ada saldo laba entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam Ventura bersama dimasukkan dalam saldo laba konsolidasian, tapi pajak penghasilan akan menjadi terutang apabila laba didistribusikan pada pelaporan entitas induk. Investasi pada entitas anak, cabang, atau entitas asosiasi di luar negeri atau partisipasi Ventura bersama di luar negeri dipengaruhi oleh perubahan tarif pertukaran mata uang asing. Lalu ada aset dan liabilitas non-moneter, entitas diukur pada mata uang fungsionalnya, tapi laba kena pajak atau rugi pajak dihitung pada mata uang yang berbeda. Selanjutnya ada poin hiperinflasi, yang dimana ada aset non-moneter disajikan ulang dengan syarat unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan.
Selanjutnya, ada contoh keadaan yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Yang dimana ada poin, yang pertama itu ada transaksi yang mempengaruhi laporan laba rugi. Yang dimana ada biaya imbalan pensiun dikurangkan pada saat penghitungan laba akuntansi sebagai jasa yang telah diberikan oleh pekerja, tapi tidak dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak hingga entitas membayar baik imbalan pensiun atau sumbangan dana. Lalu ada akumulasi penyusutan aset dalam laporan keuangan lebih besar daripada penyusutan kumulatif yang diizinkan untuk tujuan pajak pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada biaya persediaan yang terjual sebelum akhir periode pelaporan dikurangkan dalam penghitungan laba akuntansi apabila barang atau jasa telah diberikan tetapi dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak saat kas telah diterima. Lalu ada nilai realisasi neto atas persediaan atau nilai aset tetap yang dapat diperoleh kembali adalah kurang dari jumlah tercatat sebelumnya, dan karena itu entitas mengurangi jumlah tercatat aset, tapi pengurangan tersebut diabaikan untuk tujuan pajak hingga aset terjual. Kemudian ada biaya riset atau biaya organisasi atau biaya permulaan lainnya diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi, tapi tidak diizinkan sebagai pengurang dalam penghitungan laba kena pajak hingga periode selanjutnya. Kemudian ada penghasilan ditanggungkan dalam laporan keuangan, tapi sudah dimasukkan dalam laba kena pajak pada periode kini atau periode sebelumnya. Selanjutnya ada poin penyesuaian nilai wajar dan revaluasi, di mana aset keuangan atau properti investasi dicatat pada nilai wajar saat kurang dari biaya perolehan, tapi tidak ada penyesuaian ekuivalen dibuat untuk tujuan pajak. Pada poin selanjutnya ada kombinasi bisnis dan konsolidasi, yaitu di mana ada suatu liabilitas diakui pada nilai wajar dalam suatu kombinasi bisnis, tapi tidak satupun beban terkait dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak hingga periode selanjutnya. Kemudian ada laba yang belum terrealisasi timbul dari transaksi antar kelompok yang dihapus dari jumlah tercatat aset seperti halnya persediaan atau aset tetap, tetapi tidak ada penyesuaian ekuivalen dibuat untuk tujuan pajak. Selanjutnya ada investasi pada entitas anak, cabang atau entitas asosiasi di luar negeri atau bagian partisipasi dalam ventura bersama di luar negeri dipengaruhi oleh perubahan tarif pertukaran mata uang asing. Nah, selanjutnya ada aset dan liabilitas non-moneter. Entitas diukur pada mata uang fungsionalnya, tapi laba kena pajak atau rugi pajak diperhitungkan dalam mata uang yang berbeda. Selanjutnya ada contoh soal aset yang disusutkan, di mana entitas membeli peralatan seharga 10.000 dan menyusutkannya berdasarkan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun. Untuk tujuan pajak, maka peralatan disusutkan 25% setahun berdasarkan metode garis lurus, yaitu rugi pajak dapat ditarik kembali terhadap laba kena pajak atas 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 0, laba kena pajak entitas sebesar 5.000, yang dimana tarif pajaknya sebesar 40%. Entitas akan memulihkan jumlah tercatat atas peralatan dengan menggunakannya untuk memproduksi barang untuk penjualan kembali. Karena itu penghitungan pajak ini entitas, yaitu pada gambar di sini ada tahun 1, 2, 3, 4, 5, di mana pada laba kena pajak tahun 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sama sebesar 2.000. Kemudian penyusutan untuk tujuannya di tahun 1, 2, 3, 4 itu sama sebesar 2.500. Akan tetapi pada tahun kelima itu sebesar 0. Yaitu selanjutnya ada laba pajak atau rugi pajak, di mana pengurangannya sebesar 500 di tahun 1, 2, 3, 4 sebesar minus 500, dan di tahun 5 itu sebesar 2.000. Beban penghasilan pajak kini dengan tarif 40%, di mana pada tahun 1, 2, 3, 4 itu sebesar minus 200, dan di tahun 5 itu sebesar 800.
entitas mengakui aset pajak ini pada akhir tahun ke-1 sampai tahun ke-4 karena memulihkan imbalan kerugian pajak terhadap laba kena pajak atas tahun 0. Selanjutnya masih sama pada contoh soal aset yang disusutkan, di mana perbedaan temporer terkait dengan peralatan dan yang menghasilkan aset dan liabilitas pajak tangguhan dan beban atau penghasilan pajak tangguhan. Di mana pada gambar ini di tahun 1, 2, 3, 4, dan 5 ini berbeda angka. Itu jumlah tercatatnya itu pada tahun 1 sebesar 8.000, tahun 2 6.000, tahun 3 4.000, tahun 4 2.000, dan tahun 5 itu 0. Itu dasar pengenaan pajak pada tahun 1 7.500, tahun 2 5.000, tahun 3 2.500, tahun 4 0, dan tahun 5 itu 0. Kemudian ada perbedaan temporer kena pajak, yaitu dikurangkan atas jumlah tercatat dengan dasar pengenaan pajak, yang dimana pada tahun 1 itu sebesar 500, tahun 2 1.000, tahun 3 1.500, tahun 4 2.000, dan tahun 5 itu 0. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan awal, yang dimana tahun 1 itu sebesar 0, tahun 2 itu 200, tahun 3 400, tahun 4 600, dan tahun 5 itu 800. Kemudian ada beban penghasilan pajak tangguhan, tahun 1, 2, 3, dan 4 itu sama sebesar 200, kemudian tahun 5 itu minus 800. Selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan akhir, di mana tahun 1 itu sebesar 200, tahun 2 400, tahun 3 600, tahun 4 800, dan tahun 5 itu 0. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4 karena pembalikan perbedaan temporer kena pajak akan menciptakan laba kena pajak pada tahun-tahun sesudahnya. Berikut ini laporan laba rugi komprehensif entitas. Yaitu pada gambar itu terlihat pada tahun 1, 2, 3, 4, dan 5 itu di penghasilannya sebesar 2.000 dan di penyusutannya juga sama 2.000. Kemudian di laba sebelum pajak itu karena dikurangkan penghasilan dengan penyusutan, itu sebesar 0 untuk semua tahun, dan beban penghasilan pajak ini itu pada tahun 1, 2, 3, 4 itu sebesar minus 200, dan tahun 5 itu 800. Beban penghasilan pajak tangguhannya itu pada tahun 1, 2, 3, 4 itu sama sebesar 200, dan tahun 5 itu minus 800. Penghasilan pajak itu untuk semua tahun itu sama sebesar 0, dan laba periode berjalan itu untuk semua tahun juga sama sebesar 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan adalah judul lagu Rizky Febian, Hidup Kesepian Tanpa Kekasih. Sekian dan terima kasih.